Halo Smart User, dalam video ini kita akan membahas cara install dan juga sedikit review untuk custom ROM project Arcana di HP Poco F3. Nah, untuk cara mendownloadnya silahkan kalian klik saja link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian saat kita sudah masuk ke dalam web downloadnya, kalian pilih saja berkas, lalu kalian pilih Aliot untuk HP Poco F3 ini. Setelah itu pilih follow link, kemudian silahkan pilih file custom ROM-nya, lalu pilih try to download anyway, dan tunggu hingga proses downloadnya selesai. Jika file custom ROM-nya sudah terdownload, kalian pindahkan file custom ROM ini ke USB OTG, karena nanti saat pemasangan ROM-nya kita akan melakukan format data. Jadi agar file custom ROM ini tidak hilang, kita pindahkan dulu ke flash disk USB OTG. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke mode recovery TWRP dengan cara kita matikan HP-nya, lalu buka TWRP dengan menekan tombol volume atas dan power hingga TWRP-nya terbuka. Di sini saya menggunakan TWRP OrangeFox. Bagi kalian yang ingin memasang TWRP OrangeFox, silakan lihat videonya di kolom deskripsi, oke? Nah, setelah kita masuk ke mode recovery TWRP, silakan hubungkan USB OTG-nya. Kemudian silakan pilih panah yang ada di atas, lalu pilih OTG. Jika tampilan USB OTG-nya ini kosong, pilih menu, kemudian pilih mount, lalu kita checklist pada USB OTG-nya. Kemudian silakan buka lagi panah yang ada di atas untuk membuka USB OTG-nya. Nah, untuk memasang custom ROM project Arcana ini, terlebih dulu kita buka menu wipe. Lalu kita checklist, Dalvik, metadata, dan data. Kemudian kita swipe. Lalu kita kembali ke home. Kemudian kita pilih file. Kita install terlebih dulu firmware global sebelum kita pasang custom ROM-nya. Di sini saya menggunakan firmware global 12.55. Kalian bisa download file ini melalui link di kolom deskripsi. Kemudian kita swipe. Setelah itu kita tunggu hingga proses pemasangan FW ini selesai. Selanjutnya, jika FW-nya sudah terpasang, kita pilih file custom ROM-nya. Kemudian kita centang pada Reflash OrangeFox after flashing ROM. Kemudian kita swipe untuk memasang custom ROM project Arcana-nya. Selanjutnya, tunggu saja hingga proses pemasangan ROM ini selesai. Nah, setelah ROM-nya selesai, sekarang kita buka pilihan menu. Lalu pilih Reboot, kemudian pilih Recovery. Lalu, setelah HP-nya booting lagi ke mode recovery, sekarang kita pilih menu wipe. Lalu pilih format data, kemudian ketik yes, lalu OK. Kemudian jika sudah selesai, pilih reboot system untuk menyalakan HP-nya. Selanjutnya, silakan disetting HP-nya seperti biasa. Dan untuk tampilan awal dari custom ROM project Arcana ini adalah seperti ini, dengan wallpaper ala-ala HP OnePlus dengan beberapa bloatware yang bisa kita katakan sangat sedikit. Nah, untuk review custom ROM project Arcana ini, pertama-tama di sini bisa kita lihat ada sebuah aplikasi tambahan yaitu Arcanary, yang di dalam aplikasi ini terdapat wallpaper yang cukup keren untuk kita pasang pada tampilan home screen di HP-nya. Kemudian untuk tampilan quick settingnya ya masih normal seperti custom ROM Android 12 pada umumnya. Namun di sini sudah terdapat fitur untuk menampilkan FPS info langsung pada quick settingnya. Lalu kita lanjut untuk tampilan di menu setting, lebih kurang masih sama, namun pada tentang ponsel, di sini kita bisa melihat bahwa versi kernel yang digunakan untuk ROM ini yaitu versi Core 228 Optimus Drang, di mana kernel ini sudah cukup bagus untuk performa pada custom ROM ini. Kemudian juga terdapat fitur tambahan pada custom ROM ini yaitu pada settingan trending layer, yang di dalamnya terdapat menu untuk kustomisasi status bar, kemudian ada quick setting panel, lalu ada settingan navigation, kemudian juga ada settingan lock screen, dan terdapat juga kustomisasi sistem, yang di dalam menu ini terdapat Arcana Game Space, di mana untuk tampilannya cukup sederhana, di mana ada beberapa tampilan menu untuk Game Space yang bisa kita setting sesukanya di sini. Dan agar Game Space ini bisa aktif saat kita bermain game, kita harus menambahkannya secara manual pada Add Application yang ada di bawah.
Nah, untuk tampilan game space ini seperti ini, cuma ada notif pada status bar yang lewat-lewat saja. Tidak ada tampilan menu lain seperti custom ROM Nusantara. Namun di sini saya lebih suka performa pada custom ROM-nya saat tidak menggunakan game space-nya. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana cuplikan beberapa test game pada custom ROM Project Arcana ini tanpa menggunakan game space. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam cuplikan tes gamenya. Di sini saya bermain game Mobile Legends dengan settingan rata kanan yaitu 120 Hz dan juga dengan tampilan grafik ultra. Di sini bisa kita lihat bahwa FPS-nya cukup stabil di angka 120 FPS, di mana ini merupakan salah satu ROM yang bisa saya rekomendasikan buat kalian para user Poco F3 yang mencari custom ROM yang enak digunakan untuk bermain game. Nah, selanjutnya kita tes pada game Genshin Impact. Di sini saya mencobanya pada grafik menengah, namun saya ubah FPS-nya menjadi 60. Dan di sini bisa kalian lihat pada pojok kiri atas, FPS-nya cukup stabil jika kita masih berada di tempat yang sepi dan bukan dalam mode fighting. Dan saat kita tes untuk mode fighting-nya di grafik 60 FPS ini, FPS-nya akan drop ke angka 30-an, namun masih enak untuk kita gunakan. Dan ada sedikit kekurangan, yaitu jika kita menggunakan grafik 60 FPS, memang frame rate-nya tidak ngedrop, namun HP-nya terasa agak sedikit panas ketimbang saat kita men-setting grafik game pada Genshin Impact ini di mode 30 FPS saja. Dimana jika kita menggunakan mode 30 FPS di grafiknya ini, untuk frame rate-nya bisa stabil di atas 30 FPS. Dan bahkan bisa kalian lihat FPS-nya tidak ngedrop di bawah 30. Dan untuk suhunya bisa kita katakan cukup adem ketimbang saat kita menggunakan mode 60 FPS. Nah, selanjutnya kita tes pada game PUBG Mobile di mode TDM. Di sini untuk grafiknya kita aktifkan smooth 90 FPS. Dan untuk kestabilan frame rate-nya di sini bisa kalian lihat bahwa HP Poco F3 ini bisa menjalankan game PUBG Mobile rata-rata di atas 80 FPS-an ke atas, dimana ini sudah cukup enak untuk kita gunakan dalam bermain game. Kemudian di sini kita akan tes kecepatan charging pada custom ROM Project Arcana. Bisa kalian lihat untuk kecepatan casnya lumayan cepat karena pada kernelnya ini memang sudah support mode fast charging. Dan untuk tes CPU throttling-nya, kalian bisa lihat untuk 3 menit pertama HP-nya sangat-sangat normal dengan suhu yang terbilang cukup adem. Jadi bisa kita simpulkan bahwa custom ROM ini memang cocok untuk kita gunakan sebagai daily dan juga cocok untuk kalian yang suka bermain game. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penggunaan baterai. Di sini bisa saya katakan baterainya cukup hemat setelah saya menggunakan custom ROM ini, di mana saat idle persentase baterai hampir tidak berkurang sama sekali. Dan juga didukung dengan Arcana Idle Manager, di mana fitur ini akan menghentikan semua aplikasi di latar belakang untuk lebih menghemat daya tahan baterai saat HP tidak digunakan. Lalu untuk aplikasi telepon, di sini custom ROM-nya menggunakan aplikasi bawaan, tidak tahu aplikasi siapa, namun yang pastinya bukan aplikasi telepon dari Google. Dan untuk aplikasi Messenger ataupun perpesanan, di sini custom ROM-nya menggunakan aplikasi dari Google. Dan juga di sini saya perlu beritahu bahwa untuk penyimpanan sistem pada custom ROM ini lumayan hemat, yaitu pada kisaran 5,8 GB saja. Sangat berjauh berbeda dengan custom ROM lain yang kebiasaannya menyentuh angka di atas 10 GB. Dan ini adalah salah satu nilai lebih dari Project Arcana ini. Dan untuk aplikasi kamera, masih standarnya aplikasi kamera pada custom ROM lain dengan beberapa fitur, salah satunya yaitu untuk QR Scan. Dan juga pada custom ROM ini terinstall aplikasi Google Kamera bawaan yang masih ada bug pada video gerak lambatnya. Namun ya lumayan sudah terinstall secara langsung di custom ROM-nya. Jadi kita tak usah repot-repot untuk mencari Gcam yang support pada ROM ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan bahwa di sini setelah kalian lihat review custom ROM Project Arcana-nya, untuk saya pribadi bisa menyimpulkan bahwa custom ROM ini cocok untuk kita gunakan sebagai custom ROM daily dan juga bisa kita manfaatkan custom ROM ini untuk bermain game secara intens. Itu dikarenakan karena kestabilannya dalam menampilkan game dengan frame rate yang cukup stabil dan juga dengan suhu yang lumayan adem. Dan untuk ketahanan baterainya bisa kita katakan cukup hemat. Dan pokoknya memang custom ROM ini walaupun baru pertama kali dirilis sudah cukup bagus untuk kita pasang di HP Poco F3-nya.
Nah, sekian videonya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.